Episode 1651-1655. Zuan tiba-tiba terdengar sedikit malu ketika menjawab, bagaimana saya bisa mendengarkan. Tapi jika Kak Qian bersedia, aku tidak sepenuhnya menentangnya. Yan Suehen tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir tertawa karena kesal melihat betapa tidak tahu malunya pria ini. Dia tidak pernah menyangka pria itu akan berkata seperti itu. Anda telah berhasil menghubungi Yan Suehen untuk +444+444+444. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan tidak boleh marah. Kemudian, dia tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum manis dan berkata, dengan hubunganku dengan Cuyan, itu tidak mungkin terjadi. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kamu harus memilih satu di antara kami berdua, siapa yang akan kamu pilih? Ia berpikir dalam hati, jika pria ini memilihku, itu berarti dia orang yang berencana. Kalau begitu, meskipun itu berarti ia dibenci oleh Cuyan, ia tetap harus mengakhiri hubungan mereka. Ia tidak bisa membiarkan bajingan ini menipunya. Jika dia memilih Cuyan, bukankah seharusnya begitu? Aku akan memberi mereka ucapan selamat, dan hatiku seharusnya bisa menjadi benar-benar tenang, seperti sebelumnya. Jika aku memilihmu, apakah kau akan memulai hubungan denganku? Zuan tiba-tiba bertanya sambil menatap wajahnya yang putih bersih. Aku mau, kata Yan Suehen, meski hatinya perlahan menjadi dingin. Dia orang yang kotor yang melupakan hubungan masa lalunya begitu dia melihat orang baru. Dia pasti akan membuat pilihan yang paling menyenangkan bagi wanita lain saat dia bertemu dengan mereka juga. Zuan menatapnya sejenak, lalu berkata, hanya anak kecil yang bisa membuat pilihan. Orang dewasa, pasti menginginkan segalanya. Mata Yan Suehen membelalak lebar. Dia tidak pernah menyangka dia akan mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu dengan cara yang begitu benar. Enyahlah, bentaknya sambil pergi dengan marah. Namun, entah mengapa, dia mendesah lega dalam hati. Ketika dia melihatnya pergi dengan ekspresi dingin, Zuan menyadari bahwa dia benar-benar telah memprovokasinya terlalu sering kali. Aku benar-benar tidak pandai berbicara melawan hati nuraniku. Jika aku tahu akan seperti ini, aku seharusnya mengatakan bahwa aku akan memilihnya untuk membuatnya merasa lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan semifinal pun tiba, visit novel B&COM untuk Lattes Novels. Para juri duduk satu per satu. Setelah beberapa hari sebelumnya, meskipun mereka masih belum saling mengenal, setidaknya mereka tahu siapa saja yang hadir. Mereka semua mengangguk satu sama lain sambil tersenyum. Guan Chouhai dari Heavenly Sorrow tiba-tiba bertanya sambil tertawa, menurut kalian siapa yang punya peluang lebih tinggi untuk menang di ronde pertama? Sebelumnya, kehilangan Ziyin telah membuatnya kehilangan banyak muka. Namun, karena kejadian beberapa hari terakhir, terutama kekecewaan yang telah terjadi, suasana hati berangsur-angsur membaik. Iklan oleh Pub Future, Wan Tongtian berkata sambil terkekeh. Tentu saja Wu Xiaofan. Dia mampu menang melawan murid perwakilan Gunung Luofu, Luo Dongjiang, dengan mudah, sementara Wan Guyi mengalami kesulitan saat melawan Qiu Chanzi dari Kuil Kemurnian. Tetua Sudari Gunung Luofu dan wakil kepala Kuil Kemurnian menatapnya dengan marah. Mereka berdua berpikir, terima kasih banyak telah mengingatkan kami tentang itu. Zuan berpikir dalam hati, kecerdasan emosional Wan Tongtian ini sungguh rendah. Tidak heran meskipun dia dan tetua Huoling memiliki perasaan satu sama lain, mereka malah berakhir saling membenci. Wang Wuxi berkata sambil terkekeh, kakak Wan bicaranya terlalu kasar. Xiaofan hanya beruntung di ronde itu. Keponakan Luo yang terhormat tidak begitu lemah, mungkin saja gaya mereka tidak cocok. Jadi keponakan Luo tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sedangkan untuk Qiu Chanzi dari Kuil Kemurnian, teriakan jangkrik musim dingin bahkan membuat kami para juri terkesan. Hanya sedikit di antara rekan-rekannya yang bisa menang melawannya sejak awal. Kemampuan keponakan Wan yang terhormat untuk menang membuktikan bahwa niat pedangnya telah mencapai level yang sesuai dengan keinginan hatinya. Itulah sebabnya peluangnya untuk memenangkan pertandingan ini cukup tinggi. Ekspresi wajah Elder Su dan wakil kepala Kuil Purity Temple langsung menjadi jauh lebih baik. Menerima pengakuan dari Wang Wuxi membuat mereka berdua merasa senang. Bahkan Wan Tongtian pun menyeringai. Tuan Wang ini tampan dan pandai berbicara, dia memang seseorang yang layak untuk dikenal. Sementara itu, Zuan memiliki ekspresi aneh. Dia teringat bagaimana, di dunianya sebelumnya,
para siswa saling menyemangati ketika mereka akan mengikuti ujian. Dia tidak menyangka orang-orang di dunia ini juga sama. Ketua Sekte Matahari Sejati yang memimpin turnamen secara resmi mengumumkan dimulainya kompetisi. Wan Guyi dan Wu Xiaofan sudah berdiri di kedua sisi panggung. Saat pandangan mereka bertemu, udara di sekitar mereka tampak menjadi sunyi. Selain para pengikut Sekte Matahari Sejati dan Istana Jadevil, para penonton lainnya juga jelas terbagi menjadi dua kubu. Satu kelompok mendukung Wu Xiaofan. Bagaimanapun, ia memiliki reputasi yang hebat dan memperlakukan orang lain dengan hangat dan hormat. Sulit bagi orang lain untuk tidak menyukainya. Namun, sekelompok besar orang mendukung Wan Guyi. Ada lebih banyak kultivator wanita di antara mereka. Meskipun Wan Guyi memiliki sedikit sindrom kelas 8 dan sedikit sombong, dia tampan. Karena penampilannya, Chu Nipyu, dan kesombongannya sebenarnya memberinya pesona yang unik. Wan Guyi melihat Wu Xiaofan tidak membawa senjata apapun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tidak berencana menggunakan senjata apapun bahkan terhadapku? Pada saat yang sama, dalam hati, dia mengutuk Luo Dongjiang dengan kejam lagi karena tidak mengeluarkan sedikit pun kekuatan asli Wu Xiaofan. Dia bahkan tidak tahu senjata apa yang digunakan lawannya. Wu Xiaofan menjawab dengan ekspresi lembut, semua kemampuanku ada di tanganku ini. Apakah aku punya senjata atau tidak, itu tidak akan jadi masalah besar. Wan Guyi mendengus. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Jarinya bergerak ke arah pedangnya, yang dengan cepat terlepas dari sarungnya. Seolah-olah seberkas petir telah muncul di panggung. Terdengar desahan yang memenuhi udara di seluruh Golden Peak, karena sebagian besar siswa bahkan belum melihatnya dengan jelas menghunus pedang. Qiu Chanzi juga tiba-tiba bangkit. Ia menyadari bahwa pedang Wan Guyi sebenarnya sedikit lebih cepat daripada saat mereka berhadapan. Ia berpikir, jadi ia masih menahan kekuatannya dan hanya akan bertarung habis-habisan melawan Wu Xiaofan. Ia tiba-tiba tampak sedikit putus asa saat memikirkan hal itu. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, membuat rambutnya berantakan seperti sarang burung. Pedang milik Wan ini tidak buruk. Beri dia 10 tahun lagi untuk berkembang dan dia pasti akan menjadi musuh besar Sekte Suci kita, kata Yun Jianyu sambil mendesah. Qiu Honglei terkejut, lalu bertanya, Tuan, Anda tidak berniat menyingkirkannya, kan? Iklan oleh Pub Future. Ada banyak kultivator Tao di mana-mana. Jika mereka mengejar murid penting seperti Wan Guyi, identitas mereka akan mudah terancam. Apa yang kau pikirkan? Tuanmu bukan orang yang suka menindas junior, kata Yun Jianyu. Itu pertengkaran di antara kalian berdua. Aku tidak akan ikut campur. Qiu Honglei menyadari bahwa meskipun gurunya berasal dari Sekte Iblis, dia selalu sombong. Dia tidak pernah merendahkan diri hingga melakukan hal-hal tercela seperti itu. Dari sudut pandang tertentu, dia lebih jujur daripada beberapa orang dari sekte yang saleh ini. Sementara itu, gelombang energi Qi yang kuat memancar dari medan perang. Namun, Wu Xiaofan pernah melihat keterampilan menghunus pedang Wan Guyi sebelumnya. Meskipun kali ini lebih cepat, yang mengejutkannya, dia tidak panik. Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan, angin yang dipancarkannya berbenturan dengan energi pedang, menghasilkan gelombang ledakan yang kuat. Permukaan panggung yang keras mulai hancur, dan pecahan-pecahannya terhisap oleh angin, menerbangkan pasir dan batu kemana-mana. Mata Master Puncak Hati waspada Feng Wuchang berkedut. Dialah yang bertanggung jawab atas persiapan panggung. Hanya material batu yang paling berharga yang digunakan untuk membuat panggung, dan bahkan ada formasi pertahanan yang diterapkan padanya. Namun, monster-monster kecil ini semakin konyol dalam pertarungan mereka, menghancurkan satu panggung setiap ronde. Ini semua uang yang terbuang sia-sia. Guru negara bukanlah orang yang mengelola semua ini, jadi tentu saja dia tidak peduli. Ketika dia memikirkan biaya yang telah mereka keluarkan, Feng Wuchang merasa seperti hendak menangis. Hah, Wan Guyi benar-benar memanfaatkannya. Banyak murid yang sangat terkejut. Kebanyakan dari mereka lebih menyukai Wu Xiaofan, tetapi Wan Guyi adalah orang yang sangat menekan lawannya. Tubuh Wan Guyi telah berubah menjadi beberapa bayangan, tidak satu pun menyentuh tanah dari awal hingga akhir saat ia berputar di atas kepala Wu Xiaofan. Salinan dirinya yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wu Xiaofan dari waktu ke waktu. Sementara itu, Wu Xiaofan melancarkan serangan telapak tangan tak berujung di atas kepalanya,
membentuk badai mengerikan di udara dan menetralkan serangan Wan Guyi berulang kali. Namun, penonton yang lebih berpengalaman dapat melihat bahwa posisi Wu Xiaofan sangat tidak menguntungkan. Lagi pula, jika seseorang selalu bertahan, pada akhirnya ia akan terpeleset. Ia telah menghabiskan seluruh pertandingan bertahan dan jarang memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika ia menunjukkan celah, itu akan segera menimbulkan masalah baginya. Benar saja, kilatan bilah pedang tiba-tiba muncul dari bayangan pedang yang tak berujung. Tubuh asli Wan Guyi melesat maju, melepaskan serangan yang mencengangkan ke arah tulang rusuk Wu Xiaofan. Serangan itu memotong ki di sekitar Wu Xiaofan dengan kecepatan yang terlihat, dan menusuk ke arah tulang rusuknya. Namun, Wu Xiaofan bereaksi cepat. Telapak tangannya menghantam sisi pedang, mengarahkannya ke satu sisi. Kemudian, dia menendang ke udara, memperlebar jarak di antara mereka. Wan Guyi tidak mengejarnya, malah berdiri di tempat dengan pedangnya. Dia berkata dengan dingin, "Kau tidak akan menjadi tandinganku jika kau masih menolak menggunakan senjata." Qiu Honglei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada mengejek, "Guru, saya telah menemukan bahwa semua murid ini memiliki sesuatu yang salah dengan kepala mereka. Mereka jelas memiliki keuntungan, tetapi mereka tidak menekan dan hanya suka pamer. Itu sangat tidak fleksibel dan bodoh." Yun Jianyu menjawab, "Itu mungkin berlaku untuk yang lain, dan jika mereka menyia-nyiakan kesempatan dan mati karenanya, mereka pantas mendapatkannya. Namun, Wan Guyi ini sepenuhnya mengabdikan diri pada pedang. Ia memandang rendah kemenangan melalui keberuntungan, yang membuat pedangnya begitu tangguh, dan prestasinya di masa depan berpotensi tak terbatas. Tentu saja, ia juga memiliki kekurangan. Jika ia bertemu lawan dari Sekte Iblis, ia akan mati sebelum waktunya tanpa menyadari sepenuhnya bakatnya." Kembali ke panggung, Wu Xiaofan menghela napas dan berkata, "Sebelumnya, saya merasa bahwa karena saudara Wan terluka, tidaklah tepat bagi saya untuk menggunakan senjata. Namun, saya tidak menyangka Anda begitu kuat, sehingga membuat saya dalam posisi yang kurang menguntungkan." Saat berbicara, tiba-tiba dia menurunkan telapak tangannya, lalu perlahan mengangkatnya lagi. Cahaya keemasan terbang keluar dari perutnya. Saat cahaya itu menyebar, terlihat sebuah tusuk gigi melayang di depannya. Tusuk itu menunjuk ke arah Wan Guyi. Wu Xiaofan berkata dengan ekspresi serius, "Punyaku sangat besar. Kamu harus menahannya." 1. Chunipyu adalah istilah sehari-hari dalam bahasa Jepang yang biasanya digunakan untuk menggambarkan remaja awal yang memiliki delusi muluk, yang sangat ingin menonjol, dan yang meyakinkan diri sendiri bahwa mereka memiliki pengetahuan tersembunyi atau kekuatan rahasia. Bab 1652, ini sangat besar. Zuan yang sedang menyeruput tehnya, memuntahkan semua isi mulutnya. "Menurutmu, apa-apaan ini?" Para murid juga tercengang. Bukankah itu hanya tusuk gigi? Bagaimana bisa sebesar itu? Namun, ketika mereka mengingat reputasi Wu Xiaofan, mereka bertanya-tanya apakah mungkin ada sesuatu tentang situasi tersebut yang belum mereka pahami. Ekspresi Wan Guyi tampak serius, tentu saja, dia menanggapi situasi itu dengan serius, karena dia bisa merasakan bahwa dirinya telah terkunci oleh energi misterius. "Saudara Wan, harap berhati-hati," Wu Xiaofan mengingatkan lawan-lawannya. Kemudian, ia menyatukan kedua tangannya. Benda yang menyerupai tusuk gigi itu berubah menjadi seberkas cahaya kecil dan terbang ke arah lawannya. Wan Guyi waspada, dan dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya untuk menghindar ke satu sisi, tetapi dia masih terlambat beberapa saat. Darah menyembur dari lengannya saat tusuk gigi itu melesat lewat. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa, setelah tusuk gigi itu melewatinya, tusuk gigi itu berputar lagi seperti pedang terbang seukuran saku. Yang lebih penting, tusuk gigi itu bergerak tak terduga, dan sangat cepat, hampir seolah-olah tidak mengikuti hukum fisika. Oleh karena itu, dia tidak berani menghindar lagi, sebaliknya, dia mengarahkan pedangnya ke arah jarum yang seperti tusuk gigi itu. Dentang, suara keras dan jelas bergema saat Wan Guyi dengan tepat menusuk tusuk gigi itu. Kerumunan itu berteriak kaget, mereka semua dipenuhi rasa kagum, karena Wan Guyi mampu mengenai tusuk gigi sekecil itu dengan tepat bahkan dalam situasi seperti itu. Lagi pula, mereka bahkan tidak dapat melihat dengan jelas karena kecepatannya, apalagi mencegatnya. Tusuk gigi itu terlempar, tetapi dengan cepat menyerang lagi dari sudut yang berbeda. Dengan demikian, ekspresi Wan Guyi berubah, dan dia mengeluarkan semua keterampilan pedangnya.
Seluruh panggung berkedip dengan kilatan cahaya dingin, dan pedang berterbangan di seluruh tempat itu. Namun, tusuk gigi itu malah lebih aneh dan tak terduga. Gigi bungsu bergerak sangat cepat, sehingga membentuk jejak yang terlihat karena gesekan saat bergerak di udara. Tusuk gigi itu praktis membentuk sangkar bulat di sekitar Wan Guyi saat menyerangnya dari berbagai arah. Di area juri yang ditinggikan, ekspresi Guan Chouhai berubah. Dia bergumam, apakah ini keterampilan mengendalikan pedang? Keterampilan mengendalikan pedang yang sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di tahap jiwa kehidupan. Setelah seseorang mengembangkan jiwa yin, jiwa itu dapat melekat pada suatu objek. Kemudian, seorang petualang benar-benar dapat memenggal kepala seseorang dari jarak ribuan juta. Tentu saja, ada beberapa orang yang sangat berbakat yang dapat melakukan teknik pedang terbang yang disederhanakan dalam jarak yang lebih pendek. Namun, bahkan teknik pengendalian pedang yang disederhanakan pun luar biasa, dan akan sangat sulit untuk dipertahankan. Setiap orang yang dapat melakukan hal seperti itu adalah seorang jenius yang benar-benar luar biasa. Wang Wuxi berkata dengan rendah hati, itu tidak bisa dianggap sebagai keterampilan mengendalikan pedang yang sebenarnya. Itu tidak lebih dari senjata sihir yang mengikat jiwanya sendiri. Meskipun dia meremehkannya, orang lain masih bisa merasakan kebanggaan dalam suaranya. Mereka semua menatap Wan Tongtian, merasa penasaran mengapa, meskipun putranya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sang ayah tidak tampak khawatir sedikitpun. Mungkinkah? Tak lama kemudian, mereka menerima jawaban. Wan Guyi tidak lagi mengacungkan pedangnya ke tusuk gigi, tetapi malah memegangnya di depannya. Kemudian, gelombang pedang Qi yang sangat besar muncul. Dengan dia di tengah, proyeksi pedang besarnya muncul di panggung. Saat ini, tak peduli betapa sulit dan rumitnya menangani tusuk gigi itu memantul setiap kali bersentuhan dengan proyeksi pedang panjang. Mata Wan Guyi membelalak saat dia berkata sambil mencibir, jika kita berbicara tentang pedang, aku ahlinya di sini. Saat dia berbicara, dia menurunkan pedang di tangannya. Pedang besar hendak menghantam Wu Xiaofan. Iklan oleh Pub Future. Mata Wu Xiaofan menyipit cepat. Sebuah penghalang cahaya langsung berkumpul di sekelilingnya. Pedang Qi menghantam penghalang itu, menyebabkan ledakan besar. Secepatnya dan debu membumbung ke udara. Seluruh panggung menjadi dua. Mata Feng Wuchang dari Watchful Peak berkedut. Ini semua uang. Namun, selain dia, semua orang lebih peduli dengan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Banyak pasang mata menatap reruntuhan yang dipenuhi puing-puing. Sosok Wu Xiaofan perlahan muncul. Tidak seperti sebelumnya, pakaiannya sudah compang camping. Dia jelas terluka oleh pedang Qi, dan wajahnya tertutup tanah. Ini adalah pertama kalinya dia ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Kau benar-benar, seru Wan Guyi, tercengang. Tapi itu tidak masalah. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kau tahan. Pedang besar lainnya menghantam tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Pedang itu telah sepenuhnya mengunci lawannya, tidak ada cara bagi Wu Xiaofan untuk menghindarinya. Ekspresi Wu Xiaofan berubah serius. Dengan lambaian tangan, tusuk gigi itu menghentikan serangan sia-sia dan mengembalikannya. Wan Guyi mencibir, apa kau akan menggunakan sesuatu yang begitu halus untuk menghentikan pedang besarku? Aku akan memotong pedang itu, dan kau juga. Sebelumnya, dia sangat frustrasi dengan fleksibilitas dan kabut tusuk gigi. Sekarang setelah dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan lawannya secara langsung, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Besar sekali. Tidak seorang pun tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata itu, tetapi perhatian semua orang yang hadir menyatakan pada benda di tangan Wu Xiaofan. Gigi yang tadinya rapuh itu tampak seperti telah mengonsumsi obat ajaib. Gigi taringnya mulai tumbuh hingga menjadi tongkat sepanjang 30 meter. Tongkat itu sama sekali tidak lebih kecil dari pedang raksasa lawan, bahkan, mungkin lebih besar sedikit. Wu Xiaofan bangkit dan mengarahkan tongkat raksasanya ke arah pedang. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar saat kedua belah pihak saling menghancurkan. Kedua petarung terhuyung, sedikit darah menetes dari sudut mulut mereka. Mereka berdua mengalami luka parah akibat pertukaran tersebut. Wan Guyi akhirnya menyadari mengapa Wu Xiaofan berkata, punyaku sangat besar. Kau harus menanggungnya. Meski begitu, semangat juang yang kuat menyala di matanya. Dia mengangkat pedang raksasanya dan mengarahkannya ke bawah. Sambil berteriak,
Lagi, Wu Xiaofan juga berteriak tanpa henti, tidak lagi tampak tenang dan kalem seperti sebelumnya. Tongkat besar dan pedang raksasa itu beradu berkali-kali. Energi mengerikan yang keluar dari benturan itu benar-benar mengharuskan banyak juri bekerja sama untuk mengendalikan area panggung dan mencegah penonton di sekitarnya terluka. Para murid dari 9 sekte itu takut. Jika salah satu dari mereka harus berhadapan langsung dengan kekuatan yang mengerikan itu, bukankah mereka akan langsung hancur berkeping-keping? Lou Wucheng, Ziyin, dan murid-murid sombong lainnya semuanya memiliki ekspresi yang buruk. Mereka tahu bahwa mereka akan berada dalam situasi yang cukup sulit jika mereka bertarung. Saat itu, semua orang di Jadevil Palace bangkit dan berteriak kaget. Mereka melihat Wan Guiyi terjatuh karena sebuah serangan. Dia berjuang untuk berdiri tegak, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sayangnya, luka-lukanya terlalu parah, menyebabkan dia terjatuh berkali-kali. Akhirnya, dia menancapkan pedangnya ke tanah, mengatupkan giginya, dan nyaris tidak berhasil berdiri. Sementara itu, Wu Xiaofan perlahan turun dari udara. Pakaiannya sudah compang-camping seperti pengemis, dan tubuhnya juga berlumuran darah, jelas akibat pedang kilauannya. Namun, dia masih bisa berdiri dengan tenang. Kemenangan dan kekalahan sudah terjadi. Iklan oleh Pub Future, Wan Guiyi tidak mau menyerah. Ia mencoba menyerang dengan pedangnya lagi, tetapi gerakan yang biasanya tampak mudah kini tampak mustahil. Wu Xiaofan menghela napas dan berkata, "Saya memiliki keuntungan yang tidak adil dalam pertarungan hari ini. Jika saudara Wan tidak terluka sebelum pertarungan ini, saya mungkin tidak akan bisa menang hari ini." Semua penonton menyetujui kata-kata itu. Bagaimanapun, Wu Xiaofan adalah satu-satunya orang yang diakui publik sebagai orang nomor satu di generasi muda. Baik dalam hal pelatihannya maupun temperamennya, keduanya cukup hebat untuk meyakinkan mereka semua. Kunjungi situs web baru untuk pembaruan terkini. Namun, beberapa penonton yang menyaksikannya pasti melihat bahwa kedua tangan yang berada di belakang punggungnya terus-menerus bergetar. Wu Xiaofan jelas dalam kondisi yang sangat buruk. Jadi, dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka berdua bertarung di puncak, memang sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Wan Guiyi terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia mempermalukan dirinya sendiri dan berkata, "Kekalahan adalah kekalahan. Buat apa repot-repot mencari alasan?" Kemudian, dia menggunakan pedangnya sebagai penyangga dan berjalan menuju tepi panggung, sesuka hatinya. Wan Tongtian merasa sekali melihat putranya, dan segera terbang untuk menolongnya. "Ayah, maafkan aku," kata Wan Guiyi, tak mampu bertahan. Dia langsung jatuh ke pelukan ayahnya. Mata Wan Tongtian berkaca-kaca saat menjawab, "Tidak, anakku. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik." Tetua Huoling yang berada di kejauhan tampak ketakutan saat melihat pemandangan itu. Kemudian, dia berkata kepada Pei Mianman, "Lain kali kamu harus menang, dan biarkan Sekte Tao ini melihat siapa yang lebih dapat diandalkan dari istana Jadevil kita." Meskipun fondasi Pei Mianman lebih lemah, setelah 2 bayi berturut-turut, dia kemungkinan akan memiliki keuntungan setelah menyimpan kekuatannya selama 2 ronde. Meraih kemenangan terakhir bukanlah hal yang mustahil. Pei Mianman berkata tanpa daya, "Kakak senior berjuang demi kejayaan Sekte Jadevil kita. Tidak ada alasan untuk melemparnya dengan batu saat dia sedang terpuruk, bukan?" Kebencian guru terhadap penguasa istana benar-benar berlebihan. Kekalahan adalah kekalahan, apa yang bisa didapat dari itu? Tetua Huoling yang misterius. Dia merasa sangat kesal, tetapi dia juga menyerah dalam pikirannya. Untuk pergi dan meniru pihak lain. Master Jian Huang dari kuil ketenangan tiba-tiba menghela napas dalam-dalam. "Ada apa, Guru?" Biksu kecil Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya merasa prospek Sekte Buddha kita mengkhawatirkannya," kata Guru Jian Huang dengan alis berkerut. "Kenapa kau bilang begitu?" Jie bertanya sambil mengusap kepalanya yang botak, merasa sedikit bingung. "Lihatlah para pengikut Sekte Tao ini, dan betapa berlimpahnya bakat mereka semua. Lalu, lihatlah pewaris Sekte Buddha kita," kata Master Jian Huang sambil menatap Jie. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah dan tampak sangat sedih. Jie terdiam. "Mengapa aku repot-repot mencoba memulai percakapan dengan Tuan?" Master Puncak Watchful Heart Feng Wuchang dengan cepat menyatakan Wu Xiaofan sebagai pemenang ronde pertama. Kemudian, ia memulai kompetisi berikutnya. Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan akan melawan Si Dingtian dari Gua Misteri Tertinggi.
Saya melihat ke arah panggung yang hancur itu dan berpikir, syukurlah saya sudah siap dan telah menyiapkan beberapa panggung cadangan. Sebelum Qiu Honglei naik ke atas panggung, Yun Jianyu berkata dengan ekspresi serius, hati-hati di atas sana. Sekte-sekte Tao ini penuh dengan jenis daya. Setelah menyaksikan pertarungan Wu Xiaofan dan Wan Guiyi, rasa jijiknya sebelumnya kini sirna. Qiu Honglei tidak dapat menggunakan keterampilan pesonanya di depan begitu banyak mata yang bersinar, dan banyak keterampilan lainnya juga tidak dapat digunakan. Ada kemungkinan dia tidak akan menang. Qiu Honglei mengangguk. Kemudian, dia menendang dan mendarat dengan lembut di atas panggung. Banyak orang menganggukkan kepala mereka ketika melihatnya. Meskipun wanita ini agak jelek, etika dalam tindakannya tetaplah yang terbaik. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggabungkan dua karakteristik yang sangat bertentangan menjadi satu orang. Si Dingtian berjalan mendekat dengan ekspresinya yang sederhana dan jujur. Dia sesekali menyapu kepalanya, yang mengundang banyak tatapan geli. Dibandingkan dengan kejadian gila yang terjadi pada pertarungan terakhir, pertarungan ini pasti jauh lebih biasa-biasa saja. Jika mereka tahu bahwa kedua orang ini akan bertarung sebelum pertandingan, tidak banyak penonton yang akan datang untuk menonton. Meski begitu, penampilan para petarung sebagai kuda hitam membuat mereka yang hadir mengharapkan pertarungan tersebut. Para siswa berspekulasi tentang siapa yang akan memenangkan pertarungan di antara mereka sendiri. Mayoritas mendukung Si Dingtian. Bagaimanapun, Peng Wuyan tidak cukup menarik, dan cara bertarungnya agak terlalu kejam. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang hadir tidak begitu menyukainya. Sebaliknya, Si Dingtian memiliki sifat jujur dan tempat yang membuat orang lain sulit untuk tidak menyukainya. Melihat bahwa mereka harus mendukung seseorang, dia secara alami memperoleh lebih banyak dukungan. Sementara itu, di bagian juri, Zuan lebih condong ke Peng Wuyan. Entah mengapa, dia merasakan keintiman yang misterius dengan wanita itu. Apa yang salah dengan diriku? Apakah ada yang salah dengan persepsiku tentang estetika? Dia bahkan mulai mengkhawatirkan hidupnya ketika dia mengetahuinya. Setelah Master Puncak Hati Waspada Feng Wuchang mengumumkan dimulainya pertarungan, formasi di sekitar panggung menyalahguna mencegah dampak pertarungan yang membahayakan para murid yang menjadi penonton. Si Dingtian memegang dua pisau di tangannya saat dia menyapa Qiu Honglei. Senjata itu adalah sesuatu yang telah diminati khusus oleh gua misteri tertinggi untuknya. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, jelas itu adalah senjata kelas surga. Jian Huang dan Jie Sedari Kuil Ketenangan sama-sama mendesah dalam hati. Seperti yang diharapkan dari Sekte Tao, bahkan gua misteri tertinggi, yang sedang dalam kesulitan, memiliki sumber daya yang melimpah. Mudah dibayangkan betapa kuatnya mereka di era mereka yang paling gemilang. Qiu Honglei tidak membalas dendam seperti itu, sebaliknya, dia berkata dengan tidak senang, kamu bahkan tidak menggunakan pedang untuk melawan lawan lain, jadi mengapa kamu menggunakannya untuk melawanku? Apakah karena kamu menganggapku jelek, jadi kamu tidak menahan diri sama sekali? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, banyak murid perempuan juga merasa sedikit simpati. Cara mereka memandang Si Dingtian menjadi sedikit aneh. Yun Jianyu dalam hati mengacuhkan jempolnya. Seperti yang diharapkan dari muridku yang paling berbakat dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan dengan wajahnya yang jelek, dia masih bisa mengubahnya menjadi keuntungan. Wajah Si Dingtian langsung memerah. Dia segera mencoba membela diri, sambil memprotes, tidak seperti itu. Itu karena Master Guamu mengatakan kepadaku bahwa aku akan dipandang rendah oleh lawanku jika aku muncul dengan tangan kosong, jadi aku harus menggunakan seluruh kekuatanku sekarang sebagai tanda penghormatan kepada lawanku. Banyak pemimpin sekte di area hakim memandang Master Guamu. Master Guamu agak malu. Dia tahu bahwa muridnya sederhana dan jujur, dan penjelasan lainnya akan sulit baginya untuk dipahami. Dia harus menggunakan penjelasan itu untuk menipu Si Dingtian agar bersikap sedikit lebih serius. Namun, bahkan jika dia bisa menipu murid konyolnya itu, bagaimana dia bisa menipu rubah-rubah tua ini? Qiu Honglei mencibir. Si Dingtian merasa tidak nyaman dan cepat-cepat berkata, kalau begitu aku tidak akan menggunakannya, oke. Dia menyimpan pisaunya. Master Guamu hampir muntah darah saat melihatnya. Dia akhirnya berhasil membuat murid bodohnya itu menggunakan pedang, namun, hanya setelah satu kalimat dari wanita ini, Si Dingtian telah mengabaikan nasihatnya. Qiu Honglei mengangguk puas dan berkata, itulah yang terjadi. Aku akan segera memulainya,
jadi kamu harus berhati-hati. Terima kasih atas peringatanmu, Nona, kata Si Dingtian, merasa sangat sedih. Walaupun gadis ini terlihat sedikit galak, dialah orang pertama yang mengkhawatirkanku. Dia benar-benar orang yang hebat. Iklan oleh Pub Future, Qiu Honglei terkekeh. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menembakkan bola cahaya yang bersinar. Si Dingtian terkejut dan segera menghindar. Dia pernah melihat menggunakan jurus itu sebelumnya, jadi itu bukan masalah besar atau apapun. Namun, Qiu Honglei tidak memberikan kesempatan untuk bereaksi, terus-menerus mengerahkan bola cahaya yang bersinar ke arahnya. Si Dingtian menghindar dari satu sisi ke sisi lain. Namun, ia akhirnya mulai merasa bahwa menghindari bola-bola cahaya itu terlalu merepotkan dan memutuskan untuk memukulnya saja. Tinjunya melepaskan angin kencang dengan setiap serangan, dan selalu berhasil menjatuhkan bola-bola ringan itu. Sementara itu, Liang Ling dari Sekte Kunlun Void menyaksikan pertempuran itu. Ia berpikir bahwa Peng Wuyan hanya menyia-nyiakan energinya dengan sia-sia, dan bertanya-tanya kapan ia akan menggunakan jurus yang telah mengalahkannya sebelumnya. Benar saja, setelah beberapa putaran bola cahaya cepat, beberapa peluru cahaya besar menyusul. Jika Si Dingtian menghadapinya secara langsung, dia mungkin akan terluka parah. Di area juri, Master Guamu menghiasi jenggotnya sambil tersenyum. Sebelumnya dia telah mengingatkan Si Dingtian tentang cara menghadapi serangan itu. Benar saja, ketika Si Dingtian melihat proyektil besar itu, dia tidak menunggu mereka mendekat dan langsung melompat, memilih untuk menyerang Qiu Honglei dari atas. Dua tinju besar menghantam ke arah lawannya yang berdiri. Seluruh panggung bergetar. Hebat, mata Feng Wuchang berkedut. Tahap penampakan ini mungkin tidak akan berlangsung lama. Namun, bukan hanya Si Dingtian yang tercengang, bahkan Cave Master Mu berdiri tegak. Qiu Honglei sudah menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Si Dingtian, seolah-olah dia sudah mengantisipasi reaksinya. Seberapa cepat, banyak orang berteriak kaget. Baru kemudian mereka ingat bahwa unsur cahaya legendaris itu unggul dalam kecepatan. Pedang pendek di tangan Qiu Honglei menyala. Si Dingtian menderita beberapa serangan lusin yang ditujukan ke organ vitalnya dalam sekejap. Liang Ling menggertakkan giginya. Dia hampir terpotong-potong oleh serangan itu. Penonton lain juga mengingat kejadian itu. Mungkinkah ronde ini akan terjadi begitu saja? Namun, mata mereka segera membela diri, karena Si Dingtian teriris-iris oleh bilah pedang itu. Padahal, itu hanya pengganti. Tubuh aslinya sudah berada lebih dari 30 meter jauhnya. Para penonton akhirnya menyadari bahwa Si Dingtian memiliki elemen angin, sehingga dia dapat mengimbangi kecepatan lawannya. Qiu Honglei menakutkan. Dengan sekejap, dia langsung muncul di samping Si Dingtian dan menyerang lagi. Si Dingtian dapat menghadapi lawannya dengan tangan kosong, tetapi dia sangat tidak beruntung karena berhadapan dengan bilah tajam lawannya. Lengannya segera berlumuran darah. Master Guamu nampak sangat cemas dan gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, cepat dan gunakan senjatamu. Akan tetapi, Si Dingtian nampaknya tidak mendengarnya dan dengan keras kepala menolak mengeluarkan bilah pedangnya. Seorang pria sejati tidak akan berbicara selama pertandingan, kata Yun Jianyu, tidak senang dengan pelatihan yang diberikan Cave Master Mu di tengah pertandingan. Ini salah muridmu karena dia menipunya agar tidak menggunakan senjata. Balas Master Guamu dengan geram. Iklan oleh Pub Future. Namun, itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh para petarung di atas panggung. Mengapa seorang senior sepertimu ikut campur? Tuan Wang, apakah kau akan menutup mata terhadap perilaku seperti ini? Yun Jianyu langsung membalas dengan marah. Wang Wuxi memasang ekspresi aneh. Dia tidak pernah menyangka akan terlibat dalam hal ini juga. Meskipun dia sedikit meremehkan tindakan Qiu Honglei, aturan adalah aturan, jadi dia hanya bisa mengingatkan Master Guamu, hakim tidak diizinkan ikut campur. Wajah Master Guamu memerah seluruhnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tertawa, Tuan Guamu tidak perlu terlalu kesal. Sedikit penderitaan di atas panggung mungkin dapat menjadi pengingat yang kuat jika ia akhirnya menghadapi beberapa orang ketiga di masa mendatang. Paling tidak akan ada nyawa yang hilang di atas panggung ini. Saya merasa bahwa pilihan Lady Peng ini cukup bijaksana. Kepala Guamu tercengang saat mendengarnya, tetapi dia merasa itu masuk akal. Jika murid bodoh itu bertemu monster sekte iblis di masa depan, tidak mungkin mereka akan mengikuti aturan.
Daripada menderita saat itu dan mendatangkan bencana besar, si Dingtian akan lebih baik jika mendapatkan pengalaman di sini. Pikiran itu menenangkan kepala Guamu, dan dia tidak lagi berdebat dengan Yun Jianyu. Yun Jianyu tersenyum pada Zuan. Anak ini mengerti kita, bahkan jika kita mengubah penampilan kita, dia sebenarnya masih berdiri di pihak kita. Bukankah itu berarti itu takdir? Sementara itu, beberapa perkembangan baru terjadi selama pertandingan. Si Dingtian menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawan lawannya seperti ini, jadi dia berbalik dan berlari. Dia juga cukup cepat, karena berelemen angin. Dia berubah menjadi gumpalan asap, dan menggunakan keterampilan gerakan khusus, dia menghindari serangan. Qiu Honglei satu demi satu. Keterampilan gerak macam apa itu? Mengapa begitu luar biasa? Para murid yang hadir semua saling berbicara. Bahkan para murid Gua Misteri tertinggi tercengang, karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenalinya. Lou Wucheng dari Sekte Giok Putih merasa sedikit tidak senang karena kalah dari si Dingtian. Ia mengira itu hanya karena ia terlalu emosional sehingga terlalu banyak celah yang terbuka. Namun, ia kini menyadari bahwa jika si Dingtian menggabungkan keterampilan gerakan misterius dengan ki pedang, ia bisa saja kalah bahkan tanpa melakukan kesalahan tersebut. Nona Peng ini agak terlalu hina, dia malah menghalangi si Dingtian menggunakan pedangnya lewat kata-katanya. Tetap saja, itu sungguh aneh. Meskipun Lou Wucheng kalah dari si Dingtian, dia sebenarnya berharap si Dingtian menang sekarang. Lagi pula, semakin kuat lawan yang dikalahkannya, semakin kuat pula kekuatannya sendiri. Kalau tidak, jika si Dingtian akhirnya tersingkir dengan mudah, bukankah dia akan terlihat lebih buruk? Liang Ling dari Sekte Kunlun Void juga memiliki pemikiran serupa. Ketika dia melihat Qiu Honglei menyerang si Dingtian, dia merasa senang. Dia sebenarnya berharap bahwa dia akan mengambil mahkota, karena itu berarti dia hanya kalah dari pemenang terakhir. Sementara itu, Qiu Honglei menggertakkan giginya saat menyadari bahwa serangannya tidak dapat mengenai si Dingtian yang bergerak tidak menentu. Jika dia dapat menggunakan lentera permaisuri, dia pasti sudah membekukan anak bodoh ini sejak lama. Mengapa dia harus bersusah payah? Karena itu, dia menyerah pada serangannya dan berteriak marah, "Hei, bocah nakal, apa kau hanya akan lari? Apa kau bisa menyebut dirimu seorang pria?" Si Dingtian menggaruk kepalanya dan berkata, "Tapi kamu terlalu kuat. Aku tidak bisa menang melawanmu. Kalau begitu, akui saja kekalahanmu jika kau tidak bisa menang." Qiu Honglei mendengus. "Tapi, Master Guamu akan memarahiku jika aku melakukan itu," jawab si Dingtian sambil menggaruk kepalanya. Dapatkan novel favoritmu di novelbin.com. Lalu berapa lama lagi pertarungan ini akan berlangsung jika kalian terus berlari seperti ini? Teriak Qiu Honglei dengan marah. "Kalau begitu aku tidak akan lari lagi, oke?" Si Dingtian menjawab setelah berpikir sebentar. Master Guamu meludahkan teh yang telah diseruputnya dari mulutnya. "Bahkan anak ini biasanya tidak sebodoh itu, kan?" Si Dingtian menambahkan, "Tapi kau juga tidak bisa menggunakan skill berkedip itu." "Mataku tidak bisa menanganinya." Serangan menyilaukan Qiu Honglei membuatnya sangat takut. Bagaimana jika dia menggunakannya saat mereka bertarung dari jarak dekat? Master Guamu akhirnya mengangguk tanda menghargai. Muridnya yang konyol ini akhirnya tumbuh dewasa dan belajar cara menjawabnya. "Baiklah," jawab Qiu Honglei sambil mengangguk. Si Dingtian menghela napas lega. Kemudian, dia menyerang sambil berteriak, seluruh tubuhnya dipenuhi energi Qi. Matanya terbuka lebar, membuatnya tampak lebih mengesankan dari sebelumnya. Qiu Honglei pembangun. Tiba-tiba, matahari yang menyilaukan muncul di panggung. Bab 1654, sesuatu yang mencurigakan. "Ah!" seru si Dingtian. Dia tidak pernah menyangka wanita itu benar-benar melakukan hal itu. Dia memegang matanya dan berteriak dengan sedih. Lupakan saja dia, bahkan para penonton pun memegang mata mereka dengan rasa sakit. "Ah! Kita hampir buta." Qiu Honglei memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Si Dingtian menjadi buta dan kesakitan luar biasa. Dia hanya bisa secara naluriah mengacungkan tinjunya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi bagaimana mungkin pertahanan pasif seperti itu cukup? Dia dengan cepat menahan beberapa serangan dari Qiu Honglei sebelum akhirnya, sebuah bola cahaya menghantam tubuhnya dengan ledakan besar. Dia tidak bisa lagi bertahan dan jatuh dari panggung. Seluruh rangkaian kejadian itu terjadi terlalu cepat. Saat para penonton tersadar dari cahaya yang kuat itu, mereka melihat si Dingtian tergeletak di tanah.
Semua orang di Golden Peak terdiam. Mereka mengharapkan persaingan yang seimbang dan tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Namun, cara Peng Wuyan untuk menang ini terlalu, Benar saja, Master Guamu tidak tahan lagi. Dia membanting meja dan bangkit, dengan marah melengkungkan tubuhnya ke arah Qiu Honglei sambil berteriak, memalukan. Bagaimana kamu bisa bertarung seperti itu? Qiu Honglei berkata dengan nada tidak setuju, aku sudah bersikap lunak, atau lukanya akan lebih serius. Dia sebenarnya menahan diri karena sifat polos anak bodoh ini, memutuskan untuk menyerang dengan tinjunya saja. Jika tidak akan ada satupun kulit utuh di tubuh Si Dingtian, dan dia akan menjadi seperti Liang Ling beberapa hari sebelumnya. Master Guamu tersedak. Dia tentu tahu bahwa dia telah menahan diri, tetapi dia lebih khawatir tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia berkata, kamu sudah setuju untuk tidak menggunakan keterampilan menyilaukan itu, jadi mengapa kamu langsung menggunakannya untuk menipunya? Sebelum Qiu Honglei sempat berbicara, Yun Jianyu segera melangkah maju untuk melindungi murid-muridnya. Ia membalas, tidakkah kau tahu bahwa semuanya adil dalam perang? Siapakah yang peduli apakah kamu percaya atau tidak kepada mereka di medan perang? Kau hanya akan berakhir mati tanpa tahu bagaimana caranya. Master Guamu berteriak dengan marah, ini bukan medan perang, tapi arena. Lihat betapa bodohnya muridmu itu. Dia mungkin juga akan melakukan hal yang sama di medan perang yang sebenarnya. Belajar sedikit dan belajar dari kesalahannya hari ini lebih baik daripada dia kehilangan nyawanya di masa depan, kan? Kata Yun Jianyu, jelas tidak setuju dengan logika Cave Mastermu. Kau melakukan hal yang ketiga, kedengarannya begitu pantas dan benar. Apakah kau bagian dari sekte yang saleh atau sekte iblis? Kepala Guamu meraung marah. Yun Jianyu menjelaskan kesalnya saat dia membalas, kalau saja kamu kalah, kalau tidak bisa menerima, jangan ikut bertanding. Junior kalah, jadi kau lebih maju. Kamu bahkan berada di bawah sekte iblis saat ini. Saat ini, ekspresi Guan Chouhai, Elder Su, dan lainnya menjadi tidak menyenangkan. Kenapa kita juga ikut terdampak? Master Guamu mengetuk meja dan bangkit sambil berteriak, Peng, aku sudah lama menahanmu. Yun Jianyu juga meledak dalam amarah, membalas, apa, kamu ingin bertarung? Orang tua ini akan menemanimu. Keduanya mulai menyatukan lengan baju. Para murid di bawah tidak terlalu mempermasalahkannya, karena mereka tidak terlibat dan sebenarnya ingin melihat para tetua benar-benar mulai bertarung. Iklan oleh Pub Future. Namun, sebagai tuan rumah resmi, Wang Wuxi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia segera melangkah maju dan berkata, kalian berdua, harap tenang. Harmoni adalah persatuan, harmoni adalah persatuan. Master Guamu berkata, Saudara Wang, kamu harus membedakan antara yang benar dan yang salah di sini. Bukankah orang dari Pulau Kekosongan ini keterlaluan? Wang Wuxi terdiam. Ia juga merasa bahwa tindakan Peng Wuyan agak parah. Namun, tidak ada aturan yang melarang apa yang telah dilakukannya, jadi ia tidak bisa benar-benar mengutuknya secara terbuka. Setelah beberapa saat, ia melihat ke arah Master Jian Huang dari kuil ketenangan dan berkata, Master, Anda adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Menyalahkan tidak akan pernah bisa mengejarku selama aku menggesernya cukup cepat. Buddha Amitabha gelombang, kata Master Jian Huang sambil menyatukan kedua tangannya. Ini adalah pertikaian internal dalam sekte Tao. Yang tua ini berasal dari sekte Buddha, jadi saya khawatir bukan tugas saya untuk campur tangan. Apa? Kau pikir aku tidak tahu bagaimana cara mengalihkan kesalahan? Wang Wuxi mengutuknya karena menjadi rubah betinanya. Dia hanya bisa bertanya kepada juri lainnya sekarang. Akan tetapi, tidak ada satupun yang hadir secara bodoh. Mereka baru saja menonton drama, siapa di antara mereka yang ingin menarik semua kebencian. Wang Wuxi mulai merasa sakit kepala. Jika orang lain tidak mengatakan apa-apa, dia harus mengatakannya. Pada akhirnya, dialah yang akan memancing kemarahan. Namun, tiba-tiba tatapannya tertuju pada Zuan. Matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar ketika ia bertanya, Tuan Zhu, apakah Anda punya pendapat tentang masalah ini? Anak ini masih tampak muda dan bersemangat. Dia tidak ingin rubah-rubah itu. Tidak bisakah aku menggunakannya sebagai pengganti? Zuan menatap semua juri lainnya. Dia mencibir, karena dia kurang bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Namun, dia tidak takut keadaannya akan menjadi tidak terkendali.
Ketika dia mendengarnya, dia menjawab, Nona Peng memang sedikit tidak tahu malu sebelumnya. Master Guamu langsung membusungkan dadanya saat mendengarnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa anak ini tidak terlihat begitu tampan. Ekspresi Yun Jianyu dan Qiu Honglei sedikit berubah. Mungkinkah Zuan ingin berbicara mewakili pihak lain? Namun, sebelum mereka sempat marah, Zuan tampaknya telah mengubah sudut pandangnya, dan melanjutkan, tetap saja, peraturan masih berlaku dan tidak ada yang dilanggar. Jadi, meskipun itu tidak benar-benar sejalan dengan kemuliaan Sekte Tao, tidak ada yang pantas dihukum. Karena itu, tidak ada yang bisa kulakukan untuk menegurnya juga. Sebenarnya, Master Guamu seharusnya lebih peduli dengan hal lain. Adalah hal yang baik bahwa sifat Si Dingtian murni dan jujur, tetapi mereka yang terlalu murni dapat dengan mudah dieksploitasi. Perasaan Yun Jianyu dan Qiu Honglei berubah dari khawatir menjadi gembira. Mereka berpikir, seperti yang diharapkan dari orang yang kita sukai. Dia selalu memihak kita apapun yang terjadi. Zuan tidak dapat menahan rasa sesalnya saat merasakan gairah di mata mereka. Apakah pesonaku terlalu besar? Jika aku membantu mereka, bagaimana jika mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh cinta padaku? Duh, sepertinya aku tidak bisa belajar bagaimana menjaga jarak dari wanita. Ketika mendengar Zuan mendukung Pulau Kekosongan, kepala Guamu meluap dengan amarah. Namun, ketika mendengar pernyataan selanjutnya, dia menunjukkan ekspresi termenung. Ini memang masalah besar, anak Dingtian itu terlalu sederhana. Sementara itu, Wang Wuxi mencoba menenangkan Master Guamu, dengan membicarakan beberapa hal penting Si Dingtian untuk menyanjungnya. Ketika yang lain mendengarnya, mereka juga melontarkan beberapa kata pujian. Kemarahan Master Guamu pun berangsur-angsur mereda. Iklan oleh Pub Future. Saat pertarungan hari itu berakhir, Feng Wuchang memberikan pidato singkat, lalu mengumumkan bahwa ronde berikutnya akan diadakan pada hari berikutnya. Namun, sebelum itu, mereka akan mengundi pemenang pertarungan. Hanya ada satu pemenang, dan tersisa 3 orang. Baik murid Sekte Matahari Sejati maupun murid Pulau Kekosongan berharap untuk mendapatkan Bai. Jika mereka mendapatkannya, mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, dan mereka hanya bisa menggunakan Pei Mianman untuk mengalahkan lawan terakhir. Adapun Pei Mianman, mereka semua sudah berasumsi bahwa dia harus bertarung. Lagi pula, pesaing yang mendapat Bai 2 kali berturut-turut sudah jarang dalam sejarah kompetisi Tao ini. Mendapatkannya untuk ketiga kalinya bahkan lebih tidak pernah terdengar. Bahkan Pei Mianman pun berpikiran sama. Tetua Huoling bahkan membantunya menganalisis lawan-lawannya, dan mereka berdiskusi apakah Wu Xiaofan atau Peng Wuyan akan menjadi lawan yang lebih baik baginya. Wu Xiaofan mungkin lebih kuat, jadi pikiran pertama mereka adalah Peng Wuyan akan menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, mengingat Peng Wuyan memiliki elemen cahaya, yang dapat sedikit melawan elemen kegelapan, menghadapinya juga tidak akan semudah itu. Sebaliknya, Wu Xiaofan dan Wan Guiyi benar-benar saling mengalahkan hari ini, jadi lebih penting untuk menyingkirkan Wu Xiaofan sebelum dia pulih. Jika tidak, bahkan jika Pei Mianman menang melawan Peng Wuyan, dia harus menghadapi Wu Xiaofan nanti, yang praktis akan pulih setelah beristirahat. Itu membuat kemenangan tampak lebih sulit. Pei Mianman mengangguk, merasa bahwa mengalahkan Wu Xiaofan yang terluka parah akan lebih baik. Selain itu, dia memiliki firasat aneh bahwa Peng Wuyan ini tampaknya memiliki semacam permusuhan misterius terhadapnya. Dia belum pernah bertemu wanita itu sebelumnya, dan mereka juga tidak pernah berinteraksi sebelum bertemu di Gunung Valet. Dia tidak mungkin menyinggung Peng Wuyan dengan cara apapun, bukan? Jika dia tidak melihat penampilan wanita lain itu, dia akan curiga bahwa Peng Wuyan punya hubungan dengan Zuan. Namun, tidak peduli seberapa suka Zhu mengejar Rock, standarnya cukup tinggi. Dia tidak akan merendahkan diri untuk menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Dia berjalan ke atas panggung dan hendak menggambar lawan berikutnya ketika dia bertemu Zuan. Nona Pei, Anda juga harus memakan separuh pil ini, kata Zuan sambil membuka tangannya dan menyerahkan separuh pil keberuntungan lainnya sambil tersenyum. Bagaimanapun, pil itu memiliki batas waktu. Kemungkinan besar pil itu sudah lewat selama 2 pertarungan, jadi Pei Mianman harus meminumnya lagi. Kunjungi Novelbin Co-per-meter untuk pembaruan terkini. Pei Mianman tertegun, namun, dia tidak meragukannya dan memakannya. Penatua Huoling terlambat menghentikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap muridnya dengan tajam.
Apakah gadis bodoh ini tidak punya ingatan? Mengapa dia memakan apapun yang diberikan pria padanya lagi? Kemudian, dia menatap Zuan dengan pandangan tidak ramah dan bertanya, apa yang kamu berikan padanya sekarang? Yang lain juga menatap Zuan dengan rasa ingin tahu. Mengapa Zuan ini selalu memberi Pei Mianman makanan? Yang lebih penting, mengapa Pei Mianman menuruti perintahnya? Obat pengobatan. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Zuan menjawab sambil tersenyum. Penatua Huoling mengerutkan kening dan bertanya, bukankah dia sudah memakannya sekali? Obatku ini agak istimewa. Obat ini harus diminum beberapa kali dalam waktu yang singkat. Itulah sebabnya aku memecahnya menjadi dua bagian tadi. Zuan berbohong tanpa mengedipkan mata. Wan Guiyi hampir tersedak napasnya sendiri saat mendengar penjelasan itu. Apa yang kupikirkan sebelumnya, bahwa dia akan memberiku separuh sisanya. Bajingan ini jelas-jelas mengincar kecantikan adik perempuan Pei. Tetap saja, apakah penampilan bisa menjamin hidup? Menjadi kuat adalah hal yang paling penting. Tiba-tiba aku merasa bahwa Peng Wuyan jauh lebih menarik daripada adik perempuan Pei. Tetua Huoling juga terdiam mendengar jawaban Zuan. Dia tidak dapat menemukan jawaban lain dan hanya bisa mendengus. Dia berdiri di samping muridnya untuk mencegahnya memberi makan hal-hal aneh lainnya. Pengundian segera berakhir. Ketika hasilnya keluar, terjadi kegaduhan lagi. Pei Mianman sebenarnya telah mendapat bayi lagi. Pasti ada yang salah, teriak Yun Jianyu sambil membanting meja dan berdiri. Dia segera mengalihkan fokusnya dan menatap Zuan, lalu bertanya, apa yang kau beri? Makan wanita itu. Bab 1655, Ruang Tersembunyi. Meskipun Yun Jianyu, bahkan Wang Wuxi dan Master Sekte lainnya menatap Zuan dengan mata terbelalak. Mereka telah menyelenggarakan kompetisi besar ini berkali-kali, tetapi hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, para siswa yang mewakili ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik, selain bakat, mereka juga harus memiliki keberuntungan yang luar biasa. Mereka yang maju lebih jauh dalam kompetisi semuanya memiliki keberuntungan yang luar biasa. Mereka semua menjaga keseimbangan satu sama lain, jadi tidak mungkin seseorang bisa menang terus-menerus. Karena hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, itu berarti pasti ada sesuatu yang aneh dengan pengundian. Namun, mereka semua telah mengamati seluruh proses dengan saksama. Jika sesuatu yang benar-benar telah dilakukan, bagaimana hal itu mungkin luput dari perhatian mereka? Satu-satunya bagian yang mencurigakan adalah Zuan yang telah memberi Pei Mianman pil aneh yang tepat sebelum dia naik untuk menentukan posisinya. Itu hanya obat penyembuh, kata Zuan sambil mengangkat bahu. Ia berpikir dalam hati, wanita terkutuk ini benar-benar melupakan kebaikan. Aku bahkan pernah menolong pulau kekosongan mereka sebelumnya. Yun Jianyu mengerutkan kening dan tetap diam. Dia merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa, dan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Keluarkan pil yang kau gunakan tadi dan mari kita lihat apakah ada yang aneh, gerutu Guan Chouhai. Meskipun Heavenly Sorrow telah kehilangan kandidat awal mereka dan reputasi mereka telah jatuh satu tingkat, dia dan bocah nakal ini telah bertempur beberapa kali. Sebelumnya, seorang master sekte seperti dia tidak akan peduli jika seorang anak muda berselisih dengannya. Namun, entah mengapa, dia merasa sangat kesal setiap kali melihat Zuan, seolah-olah pemuda itu telah mencuri sesuatu yang sangat dia hargai. Wang Wuxi merasakan sensasi yang sama. Meskipun kekuatan Zuan telah membuatnya dihormati, setelah beberapa hari berinteraksi, dia entah mengapa tidak menyukai pria itu. Dunia memang terkadang aneh. Seringkali, orang-orang secara tidak sadar tidak menyukai seseorang sejak pertemuan pertama mereka. Tidak ada makna yang tersirat di baliknya. Aku tidak punya lagi. Pil itu sangat berharga, jadi aku hanya punya satu, kata Zuan, menolak. Lalu apa saja bahan obatnya? Apa efeknya? Di sini, banyak sekali ahli pil. Saya yakin kita bisa mencapai penilaian yang adil, lanjut Guan Chouhai. Ekspresi Zuan tiba-tiba berubah serius. Dia membalas, Master Sekte Guan, apakah penayangan meminta resep obat kepada seseorang adalah hal yang sangat tidak sopan? Di dunia kultivasi ini, entah itu teks kultivasi, formasi, atau resep obat, semuanya merupakan rahasia yang tidak akan pernah diungkapkan rahasianya kepada orang luar. Guan Chouhai menjadi malu. Dia memang telah melampaui batas. Karena itu, dia segera menjelaskan,
saya ingin mencari tahu bagaimana Anda bisa membuat Nona Pei mendapat 3 buy berturut-turut. Iklan oleh Pub Future. Zuan tertawa dan menjawab, mungkinkah kamu benar-benar percaya bahwa seseorang bisa mendapatkan 3 buy berturut-turut hanya dengan memakan pil? Apakah benar-benar ada sesuatu seperti pil keberuntungan di dunia ini? Kau, seru Guan Chouhai, tercengang. Ia mendapati orang lain menatapnya seolah-olah ia cacat mental sekarang. Wajahnya tanpa sengaja memanas. Penatua Huoling berteriak dengan marah, apakah kalian sudah selesai? Kalian semua mempertanyakan Man-Man ketika dia memenangkan pertandingan, dan kalian bahkan meragukannya karena menarik diri. Apa? Hanya hal-hal baik yang dapat dinikmati oleh sekte kalian, dan jika ada orang lain yang mendapatkan sesuatu, maka ada yang salah. Penatua berbicara terlalu serius. Wang Wuxi dan yang lainnya menyeka keringat mereka. Mereka tidak berani memiliki reputasi seperti itu yang melekat pada nama mereka. Pada akhirnya, karena mereka tidak dapat menemukan bukti konkret, mereka hanya dapat menerima hasilnya. Pei Mianman telah lolos hingga ke final. Para murid bubar, mendiskusikan detail pertarungan yang memukau itu. Namun, topik yang paling banyak dibicarakan adalah Pei Mianman yang berhasil menang 3 kali berturut-turut. Mereka juga bertanya-tanya apakah Zuan telah menolongnya atau tidak. Beberapa orang menyimpulkan bahwa dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, mereka adalah orang asing dan dia tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Selain itu, ada begitu banyak kultivator kuat di sana. Jika dia benar-benar telah melakukan sesuatu, dia pasti akan ketahuan. Namun, yang lain menyimpulkan bahwa dialah yang melakukannya. Mereka merasa bahwa Zuan pasti berpikir bahwa Pei Mianman terlalu besar dan terlalu cantik, dan karenanya melanggar aturan karena menginginkan tubuhnya. Sungguh hina. Aku sangat marah. Yang lain mungkin tidak tahu apa-apa, tapi aku tahu bocah sialan itu pasti melakukan sesuatu, kata Yun Jianyu. Dia masih kesal bahkan setelah minum 2 cangkir teh berturut-turut. Qiu Honglei tersenyum dan mengisi cangkirnya lagi, lalu berkata, tapi kamu tidak bertingkah seperti itu di Golden Peak. Anak itu punya semacam cara untuk merasakan kemarahan orang lain. Aku takut mengungkapnya, oke, kata Yun Jianyu dengan marah. Setelah menjalani begitu banyak petualangan dengan Zuan, dia tahu sedikit tentang kemampuannya. Baiklah, Tuan, akulah yang harus bertarung, tetapi aku bahkan tidak sekesal itu. Qiu Honglei berkata sambil berjalan mendekat dan memijat bahu tuannya. Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan di depan begitu banyak orang? Kau juga mengawasi. Jangan bilang kau benar-benar berpikir dia bisa lolos dari deteksimu. Jika itu orang lain, maka tidak. Tapi anak itu telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Dia pasti punya cara, gerutu Yun Jianyu. Dia merasa sangat kesal begitu mengingat bagaimana dia dan wanita berdada besar itu saling berpandangan. Hah, Tuan, Anda membuat Zuan terdengar seolah-olah dia maha kuasa. Bahkan saya tidak tahu dia sehebat itu, kata Qiu Honglei sambil terkekeh. Namun, semakin tinggi status kekasihnya di benak tuannya, semakin bahagia dia. Merasakan bahwa kesalahpahaman akan segera terjadi, Yun Jianyu terkejut dan berkata, tentu saja aku melakukan semua ini untukmu. Benar, kita tidak bisa hanya mengkhawatirkan persaingan. Bagaimana penyelidikannya? Iklan oleh Pub Future. Qiu Honglei menyingkirkan senyumnya dan berkata, aku mulai melihat sekeliling dan melihat. Yun Jianyu mengangguk sambil mendengarkan. Ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Sementara itu, orang-orang masih bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Zuan. Pei Mianman tentu saja tidak terkecuali. Bagaimanapun, dia tahu bahwa luka-lukanya telah sembuh total. Membuatnya makan semacam obat jelas merupakan alasan yang dibuat Zuan saat itu juga, jadi mungkin itu terkait dengan undian. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya dan menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Zuan secara diam-diam, Zu, bagaimana caranya kamu melakukannya? Zuan tersenyum dan menjawab, aku sudah mengatakan yang sebenarnya pada kalian semua, bukan? Benda itu disebut pil keberuntungan, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang mempercayainya. Pei Mianman berseru kaget, apakah benar-benar ada sesuatu yang luar biasa di dunia ini? Apakah kamu masih ingat 7,5 juta perak yang aku menangkan di Bright Moon City dari kasino? Zuan menjawab sambil menyeringai. Itu juga, karena kamu memakan salah satunya. Pei Mianman bertanya, dia tentu tahu tentang kejadian itu, karena telah menyebabkan kehebohan di seluruh kota.
Semua orang bertanya-tanya bagaimana Zuan melakukannya. Dia tidak menyangka akan menerima jawaban hari ini. Melihat Zuan mengangguk, dia berseru sambil tersenyum lebar, "Ah Zu, kamu baik sekali padaku." Kalau saja tidak ada begitu banyak murid di sekitar mereka, dia pasti sudah melompat ke pelukannya. Yan Suehen juga penasaran bagaimana Zuan bisa melakukan hal seperti itu, dan berniat bertanya kepadanya sambil berpura-pura kebetulan berada di daerah itu. Namun, ketika dia melihat mereka berdua saling menggoda, dia berbalik dan pergi. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar plus 55 plus 55 plus 55. Wang Wuxi ingin mencari kesempatan untuk memulai percakapan dengannya, tetapi ketika dia melihat ekspresi kebutuhan gelapnya, dia menelan ludah dan tidak mencari masalah. Mengapa Peri Yan kesal? Mungkinkah karena pesaing Sekte Giok Putih tidak berhasil masuk ke babak final? Namun, itu adalah murid Li Changsheng. Zuan terkejut saat melihat titik-titik amarah. Dia segera berbalik dan melihat Yan Suehen pergi. Tepat saat itu, seseorang mendengus dingin. Ternyata tetua Huoling ada di dekatnya. Dia menatap Zuan dengan waspada dan berkata, "Tuan Zu, Man-Man masih harus mempersiapkan pertandingan penting. Tolong jangan ganggu dia dan buat dia terganggu." Begitu dia selesai berbicara, dia membawa Pei Mianman dan pergi. Zuan terdiam. Perawan sialanmu ini bertingkah seperti kepala sekolah sialan di duniaku sebelumnya. Dia mempersulitku dan Man-Man tanpa alasan. Tak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa kembali ke kediamannya. Dia bermaksud mencari Yan Suehen untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan ubin emas utusan bordir. Ada 4 karakter di atasnya yang mengatakan bahwa utusan di Komando Yi telah memperoleh informasi tentang tempat penyimpanan buku rekening Istana Raja Yan. Oleh karena itu, dia meninggalkan catatan yang memberitahu Xie Daoyun.